Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kepemimpinan dan pemberdayaan. Kelompok 5 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, Muhammad Alifuddin Artadi. Yang kedua, saya sendiri Adiatma Chandra Wijaya. Dan yang terakhir, Muhammad Hamdani. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik teman-teman, jadi materi pertama yang akan kita bahas yaitu sifat kepemimpinan partisipatif. Kepemimpinan partisipatif sendiri melibatkan penggunaan berbagai prosedur keputusan yang memungkinkan orang lain untuk memengaruhi keputusan pemimpin. Istilah lain yang biasa digunakan untuk merujuk pada aspek kepemimpinan partisipatif yaitu meliputi konsultasi, pengambilan keputusan bersama, pembagian kekuasaan, desentralisasi, pemberdayaan, dan manajemen demokratis. Kepemimpinan partisipatif dapat mengambil banyak bentuk dan mencakup beberapa prosedur keputusan khusus. Meskipun terutama perilaku berorientasi pada hubungan, kepemimpinan partisipatif juga memiliki implikasi untuk mencapai tujuan tegas dan menerapkan perubahan. Lalu yang pertama ada varietas partisipatif. Berbagai prosedur keputusan yang berbeda dapat digunakan oleh seorang manajer dan mereka melibatkan jumlah pengaruh yang berbeda atas keputusan oleh bawahan atau anggota kelompok. Sebagian besar sarjana kepemimpinan akan mengenali 4 prosedur keputusan berikut sebagai hal yang berbeda dan bermakna. Yang pertama ada keputusan autokratis, yaitu manajer membuat keputusan sendiri tanpa meminta pendapat atau saran dari orang lain dan orang-orang ini tidak memiliki pengaruh langsung terhadap keputusan tersebut. Atau dalam kata lain tidak ada partisipasi. Lalu yang kedua ada konsultasi, yang dimana manajer dapat meminta pendapat dan ide dari orang lain. Kemudian mereka membuat keputusan sendiri setelah mempertimbangkan dengan serius saran dan kekhawatiran mereka. Lalu yang ketiga ada keputusan bersama, yang dimana manajer bertemu orang lain untuk membahas masalah keputusan dan membuat keputusan secara bersama. Manajer tidak memiliki pengaruh lebih besar atas keputusan akhir daripada peserta lainnya. Lalu yang keempat ada delegasi, yang dimana manajer akan memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada individu atau kelompok untuk membuat keputusan. Manajer biasanya menentukan batas di mana pilihan akhir harus jatuh dan persetujuan sebelumnya mungkin atau mungkin tidak diperlukan sebelum keputusan dapat diimplementasikan. Yang kedua ada manfaat potensial kepemimpinan partisipatif. Kepemimpinan partisipatif sendiri menawarkan berbagai manfaat potensial. Tetapi apakah manfaat tersebut dicapai tergantung pada siapa pesertanya, seberapa besar pengaruh yang mereka miliki, dan aspek lain dari situasi keputusan. Manfaat potensial yang dapat kita peroleh yaitu yang pertama ada kualitas keputusan, yang dimana melibatkan orang lain dalam membuat keputusan kemungkinan akan meningkatkan kualitas keputusan ketika peserta memiliki informasi dan pengetahuan yang kurang dari pemimpin dan bersedia bekerja sama dalam menemukan solusi yang baik untuk masalah keputusan. Lalu yang kedua ada penerimaan keputusan. Orang-orang yang memiliki pengaruh besar dalam membuat keputusan cenderung mengidentifikasikannya dan menganggapnya sebagai keputusan mereka. Oleh karena itu, hal tersebut akan memotivasi mereka untuk menerapkannya dengan sukses. Partisipasi juga akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sifat masalah keputusan dan alasan mengapa alternatif tertentu diterima dan yang lain ditolak. Lalu yang ketiga ada kepuasan dengan proses dan keputusan. Penelitian tentang keadilan prosedural menemukan bahwa kesempatan untuk mengungkapkan pendapat dan preferensi sebelum keputusan dibuat atau disebut suara dapat memiliki efek menguntungkan terlepas dari jumlah pengaruh yang sebenarnya. Peserta memiliki keputusan akhir dan orang-orang lebih cenderung merasa bahwa mereka diperlakukan dengan bermartabat dan hormat ketika mereka memiliki kesempatan untuk mengungkapkan pendapat dan preferensi tentang keputusan yang akan mempengaruhi mereka. Lalu yang keempat ada pengembangan keterampilan peserta. Pengalaman membantu membuat keputusan yang kompleks dapat menghasilkan pengembangan lebih banyak keterampilan dan kepercayaan diri peserta. Apakah manfaat potensial yang direalisasikan tergantung pada seberapa banyak keterlibatan yang sebenarnya dimiliki peserta dalam proses mendiagnosis penyebab masalah dan menghasilkan solusi yang layak serta mengevaluasi solusi untuk mengidentifikasi yang terbaik dan merencanakan bagaimana pengimplementasiannya. Lalu yang ketiga ada tujuan untuk peserta yang berbeda. Potensi manfaat kesertaan tidak sama untuk semua jenis peserta. Tujuan pemimpin untuk menggunakan partisipasi mungkin berbeda-beda tergantung pada apakah peserta adalah bawahan, rekan kerja, atasan, atau orang luar. Yang pertama ada konsultasi ke bawah, dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas keputusan dengan memanfaatkan pengetahuan dan keahlian pemecahan masalah bawahan. Lalu yang kedua ada konsultasi lateral, yang dimana orang-orang di subunit yang berbeda dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas keputusan
ketika rekan-rekan memiliki pengetahuan yang relevan tentang penyebab masalah dan kemungkinan solusi. Lalu yang ketiga ada konsultasi ke atas, yang dimana akan memungkinkan seorang manajer untuk memanfaatkan keahlian bos yang mungkin lebih besar dari keahlian manajer. Selain itu, konsultasi ke atas akan memungkinkan seorang manajer untuk mengetahui bagaimana perasaan bos tentang suatu masalah dan kemungkinan akan bereaksi terhadap berbagai proposal. Lalu yang terakhir ada konsultasi dengan pihak luar, seperti klien dan pemasok membantu memastikan bahwa keputusan yang mempengaruhi mereka dipahami dan diterima. Ini juga merupakan cara untuk mempelajari lebih lanjut tentang kebutuhan dan preferensi mereka, memperkuat jaringan eksternal, meningkatkan koordinasi, dan memecahkan masalah bersama. Lalu selanjutnya ada temuan penelitian tentang pengaruh kepemimpinan partisipatif. Temuan dalam penelitian kualitatif tentang efek kepemimpinan partisipatif dirangkum dalam beberapa tinjauan literatur dan meta-analisis. Semua pengulas mencatat kurangnya hasil kuat yang konsisten dalam penelitian tersebut. Studi survei dengan semua data dari responden yang sama biasanya menemukan efek positif dari partisipasi, sedangkan studi survei dengan ukuran hasil independen memiliki hasil yang lemah dan kurang konsisten. Hasil dari percobaan laboratorium tidak mendukung efektivitas kepemimpinan partisipatif. Sebaliknya, sebagian besar eksperimen lapangan dan studi kuasi eksperimental menunjukkan hasil yang positif, meskipun hasilnya terkadang sulit untuk ditafsirkan. Kebanyakan studi kasus deskriptif mendukung manfaat kepemimpinan partisipatif. Penelitian ini menemukan bahwa manajer yang efektif menggunakan sejumlah besar konsultasi dan delegasi untuk memberdayakan bawahan dan memberi mereka rasa memiliki untuk kegiatan dan keputusan. Secara keseluruhan, hasil dari penelitian tentang efek partisipatif tidak cukup kuat dan konsisten untuk menarik kesimpulan tegas. Kepemimpinan partisipatif terkadang menghasilkan kepuasan, usaha, dan kinerja yang lebih tinggi, dan di lain waktu tidak. Kurangnya hasil yang konsisten tentang efektivitas kepemimpinan partisipatif mungkin mencerminkan fakta bahwa setiap jenis prosedur keputusan partisipatif efektif dalam beberapa situasi tetapi tidak dalam situasi lain. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Yang pertama adalah model keputusan normatif. Hal terpenting dalam menggunakan sebuah prosedur keputusan adalah sesuai dengan situasi yang telah diakui selama beberapa waktu. Fromm dan Yeten mengusulkan model untuk mengidentifikasikan situasi yang menentukan apakah jenis tertentu dari prosedur keputusan akan cukup efektif apabila kita terapkan dalam sebuah organisasi. Jadi teori kontingensi ini disebut dengan model keputusan normatif. Lalu terdapat dua variabel. Yang pertama adalah memengaruhi kualitas keputusan dan penerimaan keputusan oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan keputusan tersebut. Jadi kedua variabel mediasi ini akan secara bersama-sama menentukan bagaimana keputusan akan memengaruhi kinerja tim atau unit kerja seorang pemimpin. Lalu selanjutnya terdapat beberapa prosedur dalam keputusan normatif. Yang pertama, kita perlu melakukan pemecahan masalah atau menciptakan sebuah keputusan dengan menggunakan informasi yang sudah tersedia. Lalu yang kedua, kita akan memperoleh informasi yang kita perlukan dari bawahan kita dan kemudian kita akan menciptakan sebuah solusi untuk permasalahan tersebut. Lalu yang ketiga, kita akan berbagi masalah dengan bawahan kita yang relevan dan sesuai secara bidang dan keahliannya masing-masing, namun secara individu. Lalu kita akan mendapatkan ide serta saran dari mereka tanpa menyatukan anggota-anggota yang lain dalam satu kelompok. Lalu yang keempat, kita akan berbagi masalah atau memecahkan sebuah masalah dengan bawahan kita dalam sebuah kelompok atau berbentuk sebuah kelompok, yang dimana dalam hal tersebut kita akan mendapatkan ide dan saran secara kolektif dari mereka. Selanjutnya kita akan menciptakan sebuah keputusan tanpa melibatkan kelompok tersebut. Lalu yang terakhir adalah berbagi masalah dengan bawahan kita dalam sebuah kelompok atau membentuk sebuah kelompok secara bersama-sama. Kita akan menghasilkan serta mengevaluasi alternatif dan berusaha mencapai kesepakatan pada sebuah solusi. Nah, dalam hal ini peran kita sebagai kepemimpin adalah mencoba untuk mempengaruhi kelompok kita untuk mengadopsi solusi pilihan kita tadi, dan bagaimana cara kita untuk meyakinkan mereka untuk bersedia menerima serta menerapkan solusi sesuai apa yang kita inginkan tadi. Baik, selanjutnya ada pedoman kepemimpinan partisipatif, yang dimana dalam pedoman kepemimpinan partisipatif ini dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, perlu adanya
pendiagnosisan sebuah situasi keputusan. Ya, jadi dalam mendiagnosis situasi keputusan ini terbagi dalam beberapa urutan. Yang pertama adalah kita perlu melakukan evaluasi seberapa penting sebuah keputusan tersebut untuk kita terapkan. Lalu yang kedua, kita melakukan identifikasi terkait orang-orang dengan pengetahuan atau keahlian yang relevan sesuai dengan bidangnya. Lalu yang ketiga, kita melakukan evaluasi terkait kemungkinan kerjasama oleh peserta. Lalu yang keempat, kita melakukan evaluasi kemungkinan terkait penerimaan tanpa adanya partisipasi. Dan yang terakhir, kita melakukan evaluasi apakah layak untuk kita mengadakan sebuah pertemuan. Dan yang kedua, kita ada yang namanya mendorong yang namanya partisipasi. Dan mendorong partisipasi ini terbagi dalam beberapa urutan. Yang pertama adalah memberikan dorongan kepada orang-orang dalam mengungkapkan keprihatinan mereka. Lalu yang kedua, menjelaskan proposal sebagai sarana tentatif. Dan yang ketiga, perlu mencatat sebuah ide dan saran dari bawahan kita terkait sebuah pedoman dalam sebuah inovasi serta solusi dalam sebuah perusahaan. Lalu yang kelima, bersikaplah bijaksana dalam mengungkapkan kekhawatiran terkait suatu saran. Jadi ketika kita menerima saran yang tidak sesuai dengan apa yang ingin kita terapkan dalam sebuah organisasi, ya jadi kita lebih ke arah bersikap secara bijaksana dan mengungkapkan secara bijaksana tanpa adanya menyakiti hati dari bawahan kita tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah mendengarkan perbedaan pendapat tanpa bersifat secara defensif. Lalu yang selanjutnya adalah cobalah untuk memanfaatkan saran dan atasi yang namanya kekhawatiran. Dan yang terakhir, kita perlu memberikan apresiasi untuk saran-saran yang sudah diberikan oleh kelompok-kelompok tersebut kepada kita, dan kita bagaimana cara kita sebagai pemimpin bisa menghargai saran-saran tersebut. Selanjutnya adalah delegasi, yang dimana pendelegasian ini merupakan pelibatan tugas serta tanggung jawab baru kepada bawahan dan wewenang tambahan untuk mereka melaksanakannya. Meskipun delegasi ini biasanya dianggap sebagai kepemimpinan partisipatif, dalam beberapa hal delegasi ini berbeda dari bentuk kepemimpinan partisipatif lainnya, seperti konsultasi dan pengambilan keputusan secara bersama. Seseorang manajer dapat berkonsultasi dengan bawahan, rekan kerja, atau para atasan mereka. Tetapi dalam banyak kasus, pendelegasian ini hanya berhubungan dengan bawahan. Pendelegasian ini seringkali melibatkan yang namanya pemindahan tanggung jawab utama untuk jenis keputusan tertentu kepada individu atau sebuah kelompok. Sedangkan prosedur partisipatif lainnya tidak melibatkan pendefinisian ulang peran yang serupa. Lalu dalam hal selanjutnya terdapat varietas delegasi. Istilah delegasi biasanya digunakan untuk menggambarkan berbagai bentuk dan tingkat pembagian kekuasaan yang berbeda dengan bawahan individu. Aspek utama dalam pendelegasian antara lain yang pertama adalah keragaman dan besarnya tanggung jawab. Lalu yang kedua, jumlah kebijaksanaan atau rentang pilihan yang diperbolehkan dalam memutuskan bagaimana seorang bawahan melaksanakan sebuah tanggung jawab yang sudah diberikan oleh pemimpinnya. Lalu yang ketiga adalah wewenang untuk mengambil tindakan dan menerapkan keputusan tanpa persetujuan sebelumnya. Lalu yang keempat adalah frekuensi dan sifat persyaratan pelaporan. Dan yang terakhir adalah aliran informasi kinerja. Lalu terdapat manfaat potensial dari delegasi itu sendiri. Yang pertama adalah meningkatkan yang namanya kualitas pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya yang kedua adalah komitmen, menciptakan sebuah komitmen bawahan yang lebih besar untuk diimplementasikan menciptakan sebuah keputusan yang efektif. Lalu yang ketiga, membuat pekerjaan bawahan lebih menarik, menantang serta bermakna dengan adanya delegasi tersebut. Dan yang terakhir adalah pendelegasian dapat menjadi metode pengembangan manajemen secara efektif. Lalu selanjutnya terdapat beberapa alasan yang membuat delegasi itu kurang diterapkan dalam setiap organisasi. Yang pertama adalah pendelegasian itu tidak pernah bersifat mutlak. Lalu yang kedua adalah kegagalan dalam mendelegasikan juga terkait dengan karakteristik bawahan seperti keahlian tugas mereka serta tujuan bersama dari sebuah organisasi. Seorang pemimpin lebih jarang dalam mengintegrasikan hal-hal tersebut dan menyesuaikan dengan yang namanya delegasi mereka terhadap bawahan mereka. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah manajer dengan kebutuhan pencapaian yang
tinggi sering lebih memilih untuk mempertahankan tugas mereka yang penting dan menantang daripada mendelegasikannya kepada karyawan mereka atau bawahan mereka. Lalu yang terakhir adalah potensi pendelegasian juga tergantung pada sifat pekerjaan dan besarnya wewenang yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Lalu selanjutnya terdapat beberapa pedoman pendelegasian. Yang pertama adalah apa yang harus kita delegasikan. Jadi yang harus kita delegasikan itu antara lain yang pertama, kita mendelegasikan tugas yang dapat dilakukan dengan lebih baik oleh bawahan kita. Lalu yang kedua, kita mendelegasikan tugas yang mendesak tetapi bukan prioritas utama. Lalu yang ketiga, kita mendelegasikan tugas yang relevan dengan karir bawahan. Lalu yang keempat, kita mendelegasikan tugas dengan tingkatan kesulitan yang sesuai. Lalu yang kelima, kita mendelegasikan tugas yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Dan yang terakhir, kita mendelegasikan tugas yang tidak penting bagi peran seorang manajer. Dan selanjutnya ada bagaimana cara kita untuk melakukan pendelegasian. Yang pertama adalah tentukan tanggung jawab dengan jelas. Lalu yang kedua, kita memberikan otoritas yang memadai dan tentukan batasan-batasan terkait kebijaksanaan tersebut. Lalu yang ketiga, kita menentukan persyaratan pelaporan. Yang keempat, kita perlu memastikan apakah bawahan kita menerima tanggung jawab yang sesuai dan relevan sesuai dengan bidang mereka. Lalu yang kelima, kita memberitahu orang lain apakah yang perlu mereka tahu terkait pendelegasian tugas yang ingin kita berikan. Lalu yang keenam adalah memantau kemajuan dengan cara yang tepat. Dan yang ketujuh adalah atur agar bawahan menerima informasi yang diperlukan sesuai dengan tugas yang sudah didelegasikan sebelumnya. Yang kedelapan adalah memberikan dukungan serta bantuan, tetapi hindari delegasi terbalik. Dan yang terakhir adalah jadikan sebuah kesalahan sebagai pengalaman pembelajaran untuk kedepannya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perceived empowerment. Yang pertama, kita membahas tentang sifat pemberdayaan psikologis. Syarat pemberdayaan psikologis menggambarkan bagaimana motivasi intrinsik dan self-efficacy orang dipengaruhi oleh perilaku kepemimpinan, karakteristik pekerjaan, struktur organisasi, dan kebutuhan dan nilai-nilai mereka sendiri. Sebuah studi oleh Fraser tahun 1995 menemukan dukungan untuk proposisi bahwa pemberdayaan psikologis mencakup 4 elemen. Yang pertama, makna. Yang kedua, penentuan nasib sendiri. Yang ketiga, efikasi diri. Dan yang terakhir adalah dampak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana pemimpin dapat meningkatkan pemberdayaan. Teori dan penelitian tentang pemberdayaan psikologis membuktikan bahwa kepemimpinan partisipatif dan delegasi bukanlah satu-satunya jenis perilaku kepemimpinan yang dapat membuat orang merasa diberdayakan. Ada hal lain yang bisa dilakukan selain hal itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pedoman pemberdayaan. Antara lain yaitu seperti libatkan orang dalam membuat keputusan yang mempengaruhi mereka. Selanjutnya, mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang untuk kegiatan penting. Menyediakan akses ke informasi yang relevan, hapus kendala birokrasi dan kontrol yang tidak perlu, mengungkapkan keyakinan dan kepercayaan kepada orang-orang. Selanjutnya, saya akan membahas tentang program pemberdayaan. Upaya peningkatan keberdayaan karyawan seringkali melibatkan program organisasi daripada hanya tindakan individu pemimpin dengan bawahan langsung. Berikut adalah beberapa program yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah seleksi dan penilaian pemimpin. Yang kedua adalah prosedur keputusan demokrat. Yang ketiga adalah tanggung jawab kepemimpinan bersama. Yang keempat adalah berbagi informasi. Manfaat dari adanya program pemberdayaan yang pertama adalah komitmen tugas yang lebih kuat. Yang kedua, inisiatif yang lebih besar dalam melaksanakan tanggung jawab. Yang ketiga, komitmen organisasi yang lebih kuat. Dan yang terakhir, pergantian yang lebih sedikit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salahnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.